Dan rasanya saya bahagia luar biasa. Ini baru pertama kali saya datang ke Jepara. Alhamdulillah saya diundang oleh sahabat-sahabat saya, Mas Alek Komang, Mas Arif juga, dan sambutan yang luar biasa. Semua bisa berkumpul di sini. Ibu dan anak perempuannya. Langit begitu cerah, tetapi cepat bersemu. Rasanya baru saja kuusap sisa tetes gerimis di dahiku, belum sempat kuusap yang kedua kali, hilanglah dia tanpa bekas. Aku duduk kelelahan di samping jendela rumah setelah berlari menghindari gerimis yang berurai menuju tangis. Lumayan juga membuat aku terengah. Aku duduk mengatur nafas dan membuang pandang ke arah pekarangan. Waduh, halaman rumah harus dirapihkan. Walaupun tanaman tropis berwajah hijau dan segar, tapi kalau tidak ditata ternyata bisa menyesakan juga. Jadi penghuni rumah yang sedang sakit pun tercermin tanpa bisa disembunyikan karena pekarangannya tidak terawat. Suara batuk yang pelan tertahan menyita perhatianku. Aku beranjak dengan sigap tentunya menuju kamar depan, kamar ibu yang redup. Kamar ibu yang semakin temaram karena langit dipayungi mendung di luar sana. Ibu, ucapku pelan. Terdengar ibu mengatur nafas, berusaha membetulkan letak bantal. Sepertinya dia gelisah, serba salah. Bu, sudah, biar aku yang bereskan. Ibu jangan banyak bergerak dulu ya. Ingat pesan Pak D, selorohku. Aku nyalakan lampu neon 10 watt yang menempel di dinding. Cahaya terang menerpa wajah ibu yang kuyu. Aku duduk di tepi tempat ibu berbaring. Kuperhatikan wajahnya yang lemah, sungguh berbeda dengan ibu yang dulu. Sedemikian cepat penyakit telah mengubah ibu menjadi rapuh. Tadinya ibuku senang tertawa, senang mengganti nama orang dengan julukan-julukan sesukanya. Dia juga senang berkebun, senang dipijit dan senang diramal. Ibuku itu penyayang yang luar biasa. Hanya itu yang tidak pernah berubah. Dia menjagaku di tengah derita menahan sakit. Aku selalu ingin berada di dekatnya, melakukan apapun untuknya. Tapi sayang, aku menyadari hal itu di saat mulai merasa akan kehilangannya. Dok, kamu tidak kerja? Tanyanya terengah. Bu, ini sudah siang, sudah pukul 2. Aku kan mengajar hanya sampai pukul 10. Lagi pula aku kan cuman magang. Jadi sebenarnya hanya bantu-bantu saja sih Bu. Mereka bilang belum membutuhkan orang baru. Apalagi kalau belum benar-benar punya pengalaman seperti aku. Kataku panjang lebar sambil sibuk merapihkan gelas-gelas kosong di tepi dipan. Tapi tak apalah Bu, aku sudah cukup senang kok. Oh ya Bu, aku punya cerita lucu loh. Itu si Fajar anaknya Cika jadi ketua grup berlibur di kebun binatang. Tawaku geli sendiri menceritakan anak temanku. Si Fajar itu awalnya nangis Bu, tidak mau katanya karena dia pikir selama liburan nanti dia akan tinggal di kebun binatang. Ada-ada saja itu anak, rasanya cepat besar sekali. Malahan dia sudah berani melawan Cika Bu. Masa ibunya sendiri dilempar pakai ember, keterlaluan juga, dimanja sekali sih itu anak. Ya namanya anak semata wayang, ucap ibuku lirih. Ya tapi tetap saja Bu, itu kan kurang baik. Cuman apa yang bisa aku perbuat? Segiat apapun guru bekerja dan menjaga, tetaplah orang tua yang melukis tabiatnya. Apalagi cuman guru-guruan kayak aku ini. Rum, coba kamu duduk dekat sini nak.
dekat ibu, Nduk. Ibu mengangguk memberiku isyarat. Nduk, tengoklah wajahmu. Kamu cantik, tapi tak bersinar, kelelahan. Mbokmu iki wis tuwe, ra usah diperhatikan. Urus saja dirimu, Nduk. Ibu takut kamu tidak punya waktu untuk diri sendiri. Kamu masih ngajar tari, Rum? Tanyanya sambil memegang tanganku dingin. Kurasakan aura orang tidak sehat. Nafasnya pun hangat. Aku tak menjawab. Mana laki-laki itu? Sudah tak pernah terlihat lagi? Tanya ibu. Sudah ibu, jangan banyak bicara. Dek, dengar baik-baik. Sering ku bilang, pikirkan juga hidupmu. Buka lembaran baru. Semenjak kau pulang ke Semarang, tak pernah ibu lihat kamu bersenang-senang. Sudahlah, Rum, ibu jangan dijadikan beban. Ibu, bantahku tak suka. Setiap orang hidup itu punya tujuan. Nah, tujuanku sekarang adalah menjaga ibu. Ibu menjadi diam menatapku lekat. Wajahnya muram, tapi pelan dia tersenyum gamang. Duh, seringnya aku membuat ibu menderita. Dulu, aku kabur dengan kekasihku tanpa hiraukan tangis pilu ibu. Aku lari dengan lelaki beristri dan beranak 4. Pada akhirnya aku pun dicampakkan juga. Dan aku pulang ke rumah ini. Namun sayang, terlanjur aku sakiti ibu. Penyakit ibu bertambah parah. Bukan hanya menanggung malu karena ulahku, tapi gara-gara bapak juga. Tak lama setelah kepergianku, bapak ternyata juga pergi dan memberiku adik dari perempuan sebayaku. Aku tahu, sekarang ibu tinggal menghitung hari. Sakit ibu sudah tidak bisa tertolong lagi. Kasihan dia sudah tidak tahan menahan sakitnya. Bu, Arum berjanji, Arum tak akan pernah berhenti untuk menjaga ibu. Aku tidak mau seperti embun. Dia pergi sewaktu mentari menyambut. Dia hilang tertiup cahaya, Bu. Bisikku begitu tegas di dalam hati. Aku akan menghadapi cahaya itu. Cahaya yang berarti kenyataan hidup. Aku akan menghadapi kehidupan sesungguhnya, yaitu menjaga ibu. Kelak kalau aku punya taman kanak-kanak sendiri, akan kubuat mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Ibu pasti bangga padaku. Tapi ibu juga janji, ibu tak perlu menanyakan soal laki-laki manapun. Janji ya, jangan khawatirkan aku. Kucium punggung tangan ibu. Dia pun menatapku. Pekat matanya membelaiku dengan kasih sayang yang hebat. Membentuklah selengkung bulan tersenyum. Bibirku merekah juga ikut tersipu. Perlahan-lahan ibu menutup matanya. Namun senyuman tetap menghiasi wajahnya yang syahdu. Kupandangi wajahnya sampai dia terlelap. Akhir-akhir ini ibu lebih sering tidur. Tenang wajahnya, lebih indah dari kehidupan apapun yang aku miliki. Karena memang aku tak memiliki apapun yang berharga selain ibu. Suara motor berhenti menggantikan nyanyian gerimis di atap rumah. Aku bangkit dari tepi tempat tidur dan bergegas menengok keluar jendela. Oh, itu dia Mas Nano sudah menunggu di luar pagar bambu. Dia duduk di atas sepeda motor sambil merokok. Aku tatap wajah ibu sekali lagi sebelum aku melangkah keluar kamarnya. Senyum masih menghiasi wajah pucatnya. Barangkali ibu sedang mimpikan aku yang menari dengan gemulai di panggung gemerlap. Besok akan aku temani siapa saja, lelaki mana saja yang ingin melepas penat di malam hari. Janji ya Bu, jangan khawatirkan aku lagi. Aku pun berjanji, saat kau terbangun, aku sudah berada di tepi ranjangmu.
Jangan khawatirkan aku. Dalam keremangan aku cukup menarik kok. Aku cukup bersinar. Aku pun sungguh berjanji, saat kau membuka matamu, aku berada di sisimu. Kusiapkan bubur hangat kesukaanmu. Aku harus berjanji, tapi ibu juga harus berjanji untuk menghabiskannya. Setelah itu kita makan buah jeruk segar ya. Jangan khawatir, malam ini aku bisa mendapatkan uang untuk membeli obat. Kalau ada sisanya, kita bisa bayar listrik bulan ini. Ku kecup kening ibu sesaat sebelum aku berlaru. Doakan aku, Bu. Kuningan, 16 September 2006, meja makan jam 5 pagi 40 sore. Terima kasih. Yang ketawa-ketawa boleh nanti saya sambung lagi biar ketawanya tambah kencang. Terima kasih atas apresiasinya. Ibu Salma ini adalah salah satu seniman di bidangnya dan punya juga satu talenta kesenian yang bisa menjadi inspirator bagi para seniman dan budayawan di Jepara ini.